Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Skatariana dengan NIM 8603158883 dari Prodi S1 PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka UPPJJ Surabaya. Dalam video kali ini, saya akan memenuhi tugas filsafat ilmu, yaitu pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Topik ini penting karena perkembangan teknologi telah banyak membawa perubahan dalam dunia pendidikan, baik dalam cara belajar, cara mengajar, dan juga pembentukan karakter peserta didik. Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar atau tiang penyangga utama yang menjadi fondasi bagi berlangsungnya sistem pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman agar proses pendidikan tetap memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya akan berfokus pada penyampaian ilmu pengetahuan saja, tanpa memperhatikan pembentukan karakter dan juga moral peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan, tetapi juga membentuk manusia yang berkepribadian baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Di negara Indonesia ini, salah satu tokoh yang memberikan dasar penting dalam pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai bapak pendidikan nasional karena gagasan dan pemikirannya yang berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan Indonesia sampai saat ini. Yang kedua yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip pendidikan yang menjadi dasar dalam proses mendidik, yaitu 1. Ingarso sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Prinsip ini menekankan bahwa seorang guru atau pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Guru tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga melalui sikap, perilaku, dan juga tindakan sehari-hari. Contohnya, guru harus menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sopan dalam menggunakan teknologi digital maupun media sosial. Prinsip yang kedua yaitu Ing Madya Maun Karso, artinya di tengah membangun semangat. Prinsip ini menjelaskan bahwa guru harus hadir di tengah peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan membangun semangat belajar mereka. Guru tidak hanya menjadi pemberi materi, tetapi juga menjadi teman belajar yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Prinsip yang ketiga yaitu Tutpuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menunjukkan bahwa guru memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Guru berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan siswa untuk menemukan potensi dirinya sendiri serta tanggung jawab terhadap proses belajarnya. Soal yang ketiga yaitu relevansi di era digital. Di era digital, prinsip-prinsip tersebut tetap penting diterapkan. Guru harus memberikan contoh penggunaan media sosial dan internet secara bijak. Guru perlu membuat pelajaran daring lebih kreatif dan interaktif. Siswa juga harus dibimbing agar mampu berpikir kritis dan menggunakan informasi dari internet. Namun, ada beberapa tantangan seperti rendahnya literasi digital, penyalahgunaan media sosial, kurangnya interaksi sosial, dan juga kesenjangan akses teknologi. Kemudian yang keempat yaitu refleksi singkat dan kesimpulan. Menurut saya, pilar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional di era saat ini. Pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, etika, dan tanggung jawab peserta didik. Dengan menerapkan keteladanan, motivasi, pendampingan, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, kreatif, dan juga berkarakter di era digital. Demikian hasil presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.